Yuk, kita melanjutkan dengan pembahasan penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Dari pengertian penawaran tersebut dikenallah hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat. Artinya berbanding lurus atau positif. Baiklah, untuk membantu dalam memahami pengertian tersebut, saya akan buatkan kurva penawaran. Apa sih yang disebut dengan kurva penawaran? Saya akan mengumpamakan penawaran jaket oleh Wildan. Dari kurva tersebut dijelaskan bahwa ada grafik yang menggambarkan atau menghubungkan antara kuantitas dengan harga barang yang ditawarkan oleh penjual atau toko Wildan. Tergambar pada titik G 50.4. Artinya ketika harganya 50, jumlah jaket yang ingin ditawarkan 4. Pada titik F 30.2. Artinya ketika harga turun menjadi 30, maka jumlah jaket yang ingin ditawarkan adalah 2. Selanjutnya titik E 10.0. Artinya ketika harganya turun menjadi 10, jumlah jaket yang ingin ditawarkan adalah 0 atau tidak ada. Jadi apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran adalah grafik yang menghubungkan antara kuantitas dengan harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Kemudian, apakah kurva penawaran tersebut bisa bergeser? Kita lihat gambar pergeseran kurva penawaran berikut. Dari pergeseran kurva penawaran tersebut dapat dijelaskan bahwa perubahan yang mengakibatkan menurunnya kuantitas barang yang ingin ditawarkan akan menggeser kurva awal atau S1 ke S2. Perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin ditawarkan akan menggeser kurva S1 ke S2, maksudnya ke S3 ya. Jadi pergeseran tersebut diakibatkan karena adanya intervensi terhadap kurva awal. Ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Unpam. Kira-kira apa saja sih faktor yang berpotensi dapat menggeser kurva penawaran tersebut? Faktor pertama adalah harga dalam faktor ini. Harga ya maksudnya. Jadi dalam faktor ini ada harga dari barang itu sendiri dan juga ada harga dari barang lain yang terkait. Harga dari barang itu sendiri artinya produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harganya naik. Begitupun berlaku sebaliknya. Kemudian harga barang yang lain yang terkait. Contohnya apa? Seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Ketika harga jagung naik, petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan tentunya. Faktor kedua adalah biaya produksi. Produsen itu membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Produsen pun cenderung mengurangi jumlah produksi. Akibatnya, jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini berlaku sebaliknya. Faktor ketiga adalah tingkat penggunaan teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi itu dapat meningkatkan hasil produksi dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang tinggi juga akan menyebabkan biaya produksi semakin murah. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah itu tentu saja akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Faktor keempat adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, jika beberapa produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjualan dan keluar dari pasar, maka tentu jumlah es krim yang dijual atau ditawarkan di pasar juga akan turut berkurang. Terus faktor yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Dalam kaitan penawaran ini, kebijakan pemerintah ada kebijakan pajak dan juga kebijakan subsidi.
Pajak. Asumsikan bahwa pajak menjadi beban penjual atau penambah harga yang ditawarkan dan mengurangi laba. Maka secara otomatis semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Terus subsidi mampu mengurangi biaya produksi, sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan juga menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Faktor keenam adalah faktor alam. Pengaruh alam akan mempengaruhi penawaran produk pertanian dan perikanan. Misalnya, bagi para petani padi, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Faktor selanjutnya adalah prediksi dari produsen tentang kondisi yang akan datang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga. Sobat Unpam, jadi paham kan bagaimana konsep penawaran? Akhirnya konsep permintaan dan penawaran telah kita bahas dan pahami bersama. Selanjutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam suatu pasar, seorang penjual akan menawarkan produknya sesuai stok yang dimiliki kepada pembeli. Kemudian pembeli akan membeli produk tersebut setelah harganya sesuai. Nah, kesepakatan itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Perlu diingat oleh Sobat Unpam, kita bisa menyebut harga keseimbangan karena jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Mengapa? Karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah. Kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Tetapi konsumen enggan membeli, sehingga jumlah permintaan otomatis akan menurun. Kita lihat bagaimana kurva keseimbangan pasar itu terbentuk. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa pada kondisi keseimbangan pasar atau disebut dengan market equilibrium, bahwa kuantitas permintaan itu akan sama dengan kuantitas penawaran. Sederhananya adalah terjadilah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sepakat. Itulah keseimbangan pasar atau yang disebut dengan harga pasar. Sesuai anjuran, laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Sahabat Unpam dimanapun berada, setelah kita mempelajari faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hal tersebut bisa terjadi melalui sebuah fungsi. Kita telah mengetahui dalam hukum ekonomi, jika harga naik, ceteris paribus, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun, ceteris paribus, maka permintaan akan naik. Kamu tahu nggak apa sih ceteris paribus itu? Nah, ceteris paribus itu dalam ilmu ekonomi sering digunakan sebagai asumsi untuk menyederhanakan berbagai macam formula serta mendeskripsikan dari berbagai anggapan ekonomi. Pertama yang kita bahas adalah fungsi permintaan. Nah, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya jika kamu melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale, ditambah gratis ongkir.
Pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya mumpung murah kan? Oleh karena itu, bentuk dasar atau persamaan dasar dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A dikurangi B PD. Di mana QD atau quantity demand atau jumlah permintaan. Sedangkan A dan B itu adalah apa? Dia adalah konstanta. PD atau price demand atau disebut dengan harga permintaan. Nah, dari persamaan dasar tersebut dapat dibuatkan formula atau rumus dasarnya adalah Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 P2 dikurangi P1, di mana P1 itu adalah harga pertama, Q1 adalah jumlah pertama, P2 adalah harga perubahan, sedangkan Q2 adalah jumlah perubahan. Kedua adalah fungsi penawaran. Jika kamu adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, pasti kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Sementara jika harga turun, maka kamu akan malas menjual sebuah barang. Karena apa? Tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, bentuk dasar atau persamaan dasar dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan A ditambah B PS, di mana QS atau quantity supply atau disebut dengan jumlah penawaran. A dan B adalah konstanta, sedangkan PS atau price supply adalah harga penawaran. Nah, dari persamaan dasar tersebut dapatlah dibuatkan formula atau rumus. Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 sama dengan P1. Di mana P1 adalah harga pertama, Q1 adalah jumlah pertama, P2 adalah harga perubahan, Q2 adalah jumlah perubahan. Rumusnya sudah. Sekarang saatnya kita latihan soal. Siap? Oke. Dari soal tadi. Dari soal tersebut, jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaannya 20 unit. Jika harga barang 40 unit, Rp40 per unit maksudnya, maka jumlah permintaan 30 unit. Maka silahkan Anda tentukan persamaan fungsi dari permintaan tersebut. Sebelumnya kita harus membuat satu yang harus kita ketahui. Diketahui P1 sama dengan 60, P2-nya berarti 40, Q1 sama dengan 20, Q2-nya berarti 30. Nah, setelah ini teman-teman bisa pakai rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 kurangi Q1. Di mana kita masukkan P dikurangi P1 adalah 60 dibagi P2 dikurangi P1 adalah 20. Q dikurangi 20 dibagi 10. 10 ini adalah hasil dari Q2 dikurangi Q1. Nah, setelah itu baru kita membuat perkalian bersilang. P min 60 dikalikan dengan 10. Selanjutnya Q min 20 dikali dengan min 20. Jadi hasilnya adalah 10P dikurangi 600 sama dengan min 20Q ditambah 400. Sehingga nanti dari 10P dikurangi 600 sama dengan min 20Q ditambah 400, maka min 600 akan menjadi positif, kita pindahkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada 10P sama dengan min 20Q ditambah 400 ditambah 600. Sehingga hasilnya adalah 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. 1000 ini adalah hasil penambahan dari 400 tambah 600. Selanjutnya dari 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000, nanti yang 10-nya jadi penyebut. Nah, kita bisa lihat perubahannya. P sama dengan min 20Q ditambah 1000 dibagi 10.
Nah, sehingga hasil akhirnya atau fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 2Q ditambah 100. Atau P sama dengan 100 min 2Q. Sobat Unpam sekalian jadi paham kan? Bagaimana cara tersebut berlaku untuk fungsi penawaran juga sebenarnya. Nah, ini saatnya kita harus mengetahui cara menghitung harga keseimbangan. Tentunya dengan menggunakan pendekatan matematis. Ya, jadi rumus yang digunakan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di mana QD itu adalah jumlah yang diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan, sedangkan PD adalah harga yang diminta dan PS adalah harga yang ditawarkan. Kita coba ke soal ya, agar lebih dapat dipahami. Kita bisa lihat soal tersebut. Fungsi permintaan sebuah barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan 40 dikurangi P. Serta fungsi penawaran QS sama dengan 4P dikurangi 50. Tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya. Nah, teman-teman bisa menjawab bahwa harga equilibrium itu akan tercipta jika berbagai syaratnya dapat terpenuhi maksudnya. Ya. Jadi syarat dari harga equilibrium itu sendiri adalah QD harus sama dengan QS atau PD harus sama dengan PS. Maka kita bisa masukkan QD sama dengan QS. QD-nya kita masukkan 40 dikurangi 40 maksudnya 40 min P sama dengan 4P min 50. Kemudian min P dikurangin 4P sama dengan min 50 dikurangi 40. Jadi dari situ kita masukkan untuk angka-angka yang sejenis ya. P dengan P yang kuantiti dengan kuantiti. Jadi dari situ hasilnya adalah min P sama dengan min 90. Jadi P adalah min 90 dibagi min 5 hasilnya adalah 18. Sampai di sini kita sudah memperoleh harga keseimbangan sebesar 18. Selanjutnya dalam mencari Q atau jumlah keseimbangan, kita harus memasukkan harga keseimbangan yang 18 tadi ya, ke salah satu fungsi di atas. P dapat kita masukkan ke fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Maka P sama dengan 18 ya. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi Q sama dengan 40 min P. Jadi 40 sama dengan 40 min 18. Jadi 40 dikurangin 18 menghasilkan Q sama dengan 22. Nah, sehingga dapat diketahui jumlah keseimbangan atau Q-nya adalah sebesar 22. Nah, Ujar mau memberikan tantangan nih bagi kamu yang suka dengan tantangan tentunya. Kita lihat soal. Suatu produk dijual oleh pedagang dengan harga 40 per unit dan jumlah penawarannya adalah 10 unit. Jika pedagang tersebut ingin menjual dengan harga 60 per unit dan jumlah penawarannya 20 unit, maka tentukan bagaimana fungsi penawarannya. Selamat mencoba. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya,
terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Corona ini tidak mengenal agama ya. Tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya. Jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Sahabat Unpam, demikian tadi penjelasan materi pertemuan kedua tentang analisa permintaan dan penawaran pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sahabat Unpam harus sudah paham dong, dalam suatu pasar yang harus diupayakan adalah keseimbangan harga dan permintaan. Apa tujuannya? Agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembeli dapat membeli barang dengan wajar, dan penjual atau produsen juga tetap mendapatkan untung dari apa yang dibuat. Nah, Sobat Unpam, dengan pemahaman yang kamu miliki tentang materi ini, kamu bisa mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta bisa juga melihat kondisi ideal harga yang ditawarkan pasar. Oke, sahabat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.
Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini adalah kata Imam Syafi'i rahimakumullah. Salam sehat untuk semua. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.